Berlibur memang sangat menyenangkan, apalagi berlibur bersama orang yang kita sukai. So sweet dong pastinya. Hello Randomania, what's up? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya dan segala urusannya dan hajatnya. Amin. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Tulah 613 yang dirilis pada tahun 2023. Tulah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kemalangan yang disebabkan oleh kutuk karena perbuatan yang kurang baik terhadap orang tua atau orang suci dan sebagainya, atau karena perbuatan melanggar larangan, atau bisa juga disebut walat atau kualat. Film ini seakan menunjukkan bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya. Angka 6 dan 13 dalam film ini memiliki makna tersendiri. Di negara Eropa, angka 6 melambangkan bentuk satanis. Sementara di Indonesia, angka 13 dilambangkan sebagai nasib sial yang harus dihindari. Film Tulah 613 tersendiri menceritakan tentang sekelompok anak muda yang pergi berlibur. Namun, mereka justru mengalami berbagai kejadian mistis selama perjalanan. Bagaimana keseruan kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe saja biar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, check it out. Film ini diawali dengan perayaan ulang tahun seorang anak yang bernama Gilang yang kini berusia 8 tahun. Gilang lahir pada 13 Juni dan tanggal tersebut dipercaya sebagai angka sial oleh Gilang. Hal itu bukan tanpa alasan, karena selalu ada tragedi mengerikan di setiap ulang tahun Gilang. Hari itu, ibu Gilang yang sedang mengandung tiba-tiba perutnya merasa sakit dan mengalami keguguran tanpa sebab. Rupanya itu adalah masa lalu Gilang yang terus menghantuinya di dalam mimpi. Kini Gilang sudah beranjak dewasa. Hari ini tepat tanggal 13 Juni ulang tahunnya Gilang. Untuk merayakan hari ulang tahunnya, Gilang pun berencana pergi berlibur ke Curug di sebuah desa musukan bersama dua sahabatnya yaitu Kevin dan Sarah. Gilang pun pamit pada ayahnya, tapi ayahnya tampak berat untuk mengizinkan anaknya pergi. Ayahnya sangat khawatir karena tujuan mereka pergi ke desa musukan. Namun ia tidak bisa melarang karena ini keinginan anaknya. Ia berpesan agar Gilang berhati-hati. Ngapain? Gilang akan berangkat menggunakan mobil ayahnya. Kevin mengecek kondisi mobil sebelum keberangkatan mereka. Sebelum berangkat, tiba-tiba datang seorang perempuan modis memakai celana gemes bernama Putri. Ternyata tanpa sepengetahuan Gilang dan Kevin, Sarah mengajak Putri untuk ikut berlibur bersama mereka. Putri sangat terobsesi dan falling in love pada Gilang. Namun Gilang be aja sama Putri dan lebih perhatian terhadap Sarah. Perjalanan pun dimulai. Dari jendela rumah, ayah Gilang terus memperhatikan mereka dan khawatir akan keselamatan anaknya. Tanpa disadari, sebuah album foto terbuka dengan sendirinya dan memperlihatkan foto Gilang dan ayahnya sedang berfoto di dekat danau musukan. Apa yang akan terjadi pada Gilang sehingga ayahnya begitu khawatir? Lanjut. Saat di perjalanan, Sarah merasa tidak nyaman. Dari tatapan mata Gilang, Gilang sangat menyukai Sarah. Namun Gilang tak berani mengungkapkannya karena takut merusak persahabatan mereka. Di tengah perjalanan, Putri meminta Gilang untuk berhenti dulu di minimarket karena Putri ingin membeli sesuatu untuk di perjalanan nanti. Kebetulan juga Gilang ingin membeli snack untuk bekal perjalanan mereka. Gilang meminta Sarah untuk menemaninya ke minimarket, sedangkan Putri dan Kevin harus menunggu di mobil. Di dalam minimarket, Gilang melihat mulut Sarah mengeluarkan darah. Tapi ternyata itu hanya halusinasi Gilang saja. Modus ya teman modus, ngomong si Gilang hayang nangkep si Sarah. Setelah selesai, mereka kembali ke mobil. Putri yang terobsesi pada Gilang pindah ke kursi depan karena ingin dekat dengan Gilang. Sarah yang tak ingin ada keributan pun mengalah dan pindah ke belakang. Tar. Bentar ya. Saat Gilang akan melanjutkan perjalanan, Putri meminta Gilang untuk menunggu sebentar.
Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Abdi. Abdi merupakan teman kuliah mereka. Rupanya Abdi diajak oleh Putri untuk ikut bersama mereka. Tentu saja hal ini membuat Gilang, Kevin, dan Sarah menjadi kesal. Perjalanan ini awalnya untuk quality time mereka bertiga, tapi sekarang ada 2 orang tamu tadi undang ikut bersama mereka. Willy-nilly, mereka terpaksa mengajak 2 orang itu untuk ikut bersama mereka. Lu gak bilang ke mereka lu ajak gue? Perjalanan semakin tidak nyaman dan canggung satu sama lain. Saat akan memasuki hutan, mereka membicarakan soal tugas kuliah mereka masing-masing. Gilang sedang sibuk mempersiapkan proyek tugas filmnya. Gilang satu kelas dengan Putri, tapi Putri terlihat masih santai dan tak menghiraukan tugas itu. Sedangkan Kevin, Sarah, dan Abdi sama-sama dari jurusan musik. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada sesuatu nenggar mobil mereka. Gilang turun untuk memastikan apa yang ditabrak. Pas dilihat ternyata tidak ada apa-apa, dan yang lainnya tidak melihat keanehan itu. Hanya Gilang saja yang melihat sesuatu nenggar kaca mobilnya. Perjalanan pun dilanjutkan. Tak lama kemudian terlihat Kevin terdiam dan mual. Karena Kevin akan muntah, Gilang terpaksa menepi di dekat bangunan kosong. Kevin segera berlari keluar mobil dan masuk ke bangunan itu. Setelah selesai muntah, Kevin diberikan obat untuk menghilangkan rasa mualnya. Gilang berkata kalau mobilnya terasa kurang enak saat dijalankan. Kevin pun segera bergegas untuk mengecek keadaan mobil Gilang. Tahu gitu, naik mobil gue aja. Setelah selesai, perjalanan pun dilanjutkan. Kini Kevin duduk di depan, sedangkan Putri terpaksa harus duduk di belakang. Suasana perjalanan terasa sangat membagongkan bagi mereka. Untuk mencairkan suasana, Kevin menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Dari liriknya, lagu ini adalah lagu cinta yang bertepuk sebelah tangan dan susah untuk dimiliki. Kevin menciptakan lagu ini untuk someone spesial baginya. Dia tidak akan memberitahu siapa orang yang dimaksud kepada siapapun sampai waktunya tiba. Maksud lo apaan sih? Sementara itu di rumah Gilang, ada seorang kurir yang mengirimkan paket ke rumah Gilang. Paket itu ternyata kado ulang tahun dari Kevin untuk Gilang. Setelah selesai memberikan paket, kurir itu melihat anak kecil di rumah itu. Ayah Gilang pun heran dan segera masuk ke rumah. Saat di dalam rumah, terlihat bekas langkah kaki anak kecil menghampiri ayahnya Gilang. Kembali ke Gilang dan kawan-kawan. Akhirnya mereka memasuki desa Musukan dan tujuan mereka sudah semakin dekat. Di desa itu, mereka melihat seorang kakek bersama cucunya sedang menaiki sepeda, tepat berada di depan mobil mereka. Jika mengikuti sepeda itu, pasti akan sangat lama. Abdi meminta Gilang untuk menyalip sepeda itu. Gilang tidak mau karena ia pernah mendengar mitos tidak boleh menyalip orang yang lebih tua jika ada di dalam hutan. Karena kita tidak pernah tahu itu beneran orang atau makhluk halus. Jika menyalip, maka mereka akan masuk ke dunia mereka. Karena Abi terus memaksa sambil mengejek, Gilang pun memberanikan diri untuk menyalip kakek-kakek itu. Kevin masih bernyanyi lagu ciptaannya itu. Abi yang merasa terganggu dengan nyanyian Kevin mengatakan kalau lagu Kevin sangat norak dan tidak enak untuk didengar. Karena perkataan Abdi, Kevin merasa sakit hati dan membongkar kehidupan kelam Abdi. Kevin mengatakan kalau Abdi adalah anak pungut dan diadopsi oleh keluarga kaya raya. Kevin merasa heran. Orang tua angkatnya yang kaya, tapi kenapa Abdi yang songong? Mendengar hal itu, Abdi tersulut emosi. Abdi langsung menyerang Kevin dan mereka berkelahi di dalam mobil. Gilang yang melihat hal itu berusaha menenangkan mereka berdua dan mobil pun oleng. Tanpa Gilang sadari, ada seorang anak perempuan berdiri di tengah jalan. Dan anehnya, mobil itu remnya blong. Gilang yang panik seketika banting setir. Saat Gilang tersadar dari pingsan, Gilang terkejut karena melihat sebuah batang pohon besar menembus kaca mobil dan hampir menusuk kepalanya. Kemudian Gilang melihat semua teman-temannya sudah tidak ada di mobil. Gilang teringat kecelakaan yang menimpa dirinya karena dia banting setir menghindari anak perempuan yang berdiri di tengah jalan. Tapi saat Gilang keluar mobil, dia terkejut karena melihat anak perempuan itu tertabrak olehnya. Gilang sangat panik dan berlari ke tengah hutan. Ia berusaha mencari teman-temannya ke dalam hutan. Sarah! Beberapa saat kemudian, akhirnya Gilang melihat Sarah.
Gilang terus mengejarnya tapi Gilang kehilangan jejak. Saat mencari Sarah, Gilang menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Gilang memasuki rumah itu sambil memanggil nama Sarah. Tidak lama kemudian, ia mendengar suara orang menangis. Ketika dilihat, ternyata itu adalah kakek-kakek yang menggendong cucunya yang sudah meninggal karena tertabrak oleh Gilang. Gilang segera bersembunyi di dalam lemari yang ada di rumah itu. Si kakek pun masuk rumah itu sambil menangis. Si kakek sangat sedih dengan kepergian cucunya itu sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara gantung diri. Gilang yang berada di jero lemari hanya bisa menyaksikan si kakek bunuh diri. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan tangan anak kecil yang menutupi matanya. Gilang pun langsung terkejut dan keluar dari lemari itu. Di saat yang bersamaan, jasad anak kecil dan si kakek yang bunuh diri itu tiba-tiba menghilang. Dengan perasaan bersalah dan takut, Gilang langsung berlari pergi dari rumah itu. Di tengah pelarian, Gilang bertemu dengan Kevin. Kevin meminta Gilang untuk segera pergi dari tempat itu. Tubuh Kevin sudah berlumuran darah karena Kevin sedang dikejar-kejar oleh kakek itu. Kevin terus saja meminta Gilang untuk pergi tapi Gilang tidak menghiraukannya. Dan tiba-tiba akhirnya Kevin tewas dicincang oleh kakek itu. Gilang segera berlari untuk menghindari kejaran kakek itu. Sekian lama berlari, akhirnya Gilang sampai di curug. Di sana dia si banget alias cuci muka untuk menenangkan pikirannya. Tak disangka-sangka, di sana Gilang bertemu dengan Putri yang sedang membilas tubuhnya. Putri langsung memeluk Gilang sambil menangis. Gilang pun membawa Putri ke tempat yang lebih aman agar Putri sedikit lebih tenang. Di bawah pohon di tengah hutan, tiba-tiba Putri menggeliat-geliat seperti kucing. Putri terus mengelus Gilang dan akhirnya terjadilah peperangan jigong antara Putri dan Gilang. Untuk lebih jelas adegannya, tonton saja filmnya. Aku masih polos, gak kuat nontonnya. Saat Putri sedang makan lontong, tiba-tiba terdengar jeritan Sarah. Gilang langsung menghentikan perbuatannya dan minta maaf pada Putri karena dia khilaf. Gilang bertanya pada Putri, apakah Putri bertemu dengan Sarah? Karena Gilang tadi mendengar jeritan Sarah. Putri mengatakan tadi dia memang bertemu dengan Sarah. Lalu Putri mengeluarkan jari Sarah yang sudah putus dari kantongnya. Putri mengatakan kalau dia yang telah membunuh Sarah. Tiba-tiba ada sebuah benang yang membuat kepala Putri putus dan terpisah dari badannya. Singkat waktu, Gilang melihat Sarah yang akan diblee alias diperkaos oleh Abdi. Gilang langsung lari menghampiri mereka dan berusaha menyelamatkan Sarah. Dan perkelahian antara Gilang dan Abdi pun tak bisa terhindarkan. Saat berkelahi, Gilang kalah dan tubuhnya ditenggelamkan ke dalam air. Sarah yang tak tega melihat Gilang kalah, berusaha menolong dengan memukul kepala Abdi menggunakan batu. Hari sudah gelap, kini tinggal Sarah dan Gilang yang tersisa. Mereka berdua berusaha mencari jalan keluar dari dalam hutan itu. Sarah tidak kuat lagi menahan rasa sakitnya karena salah kehilangan banyak darah. Untuk menenangkan diri, Sarah selalu membawa obat penenang di kantongnya. Sarah sangat sedih karena sudah gagal membuat surprise untuk ulang tahun Gilang. Kemudian Sarah menanyakan keberadaan Kevin. Dengan berat hati, Gilang pun harus jujur pada Sarah kalau Kevin sudah meninggoy. Sarah yang mendengar hal itu langsung shock dan histeris. Sarah frustasi karena tinggal Kevin dan memutuskan untuk bunuh diri dengan menyayat lengannya sendiri. Apakah Sarah mempunyai rasa yang lebih terhadap Kevin? Rupanya cinta Gilang terhadap Sarah bertepuk sebelah tangan. Sarah menyukai Kevin, padahal Gilang dari dulu menyukai Sarah. Sambil membopong mayat Sarah, Gilang teringat momen-momen indah saat bersama Sarah. Langkah kaki Gilang tiba-tiba terhenti karena melihat hantu anak perempuan itu. Si bocil menunjuk ke arah kakek yang akan menyerang Gilang. Untung saja Gilang bisa menghindar dari serangan kakek itu. Gilang langsung lari seedan-edannya meninggalkan jasad Sarah di sana. Saat sedang berlari, Gilang titajong sehingga ia ngagulitik terjatuh tak sadarkan diri. Gilang pun langsung bermimpi saat ia berulang tahun yang ke-8. Ia bersama ayahnya pergi ke hutan ini. Mereka berdua berkemah dan menghabiskan waktu bersama dan bersenang-senang. Sementara itu di rumah Gilang, ayahnya Gilang tampak khawatir dan mengirimkan pesan untuk Gilang tapi belum dibaca.
Kemudian ayahnya Gilang memutar video ulang tahun Gilang yang ke-8. Saat sedang menonton, ayah Gilang melihat sosok anak kecil perempuan ada di dalam video itu. Tentu saja hal itu membuat ayahnya Gilang kaget. Gilang pun tersadar ketika hari sudah terang. Dia terbangun dan berada di pinggir danau tempat ia berfoto bersama ayahnya. Gilang segera beranjak dari tempat itu dan berjalan mencari jalan keluar dari hutan itu. Akhirnya, Gilang pun menemukan jalan besar. Terlihat banyak warga berkumpul di sana. Ternyata para warga mengerumuni mobil Gilang yang rusak karena kecelakaan. Gilang pun senang karena dia mendapatkan bantuan dan dia segera menghampiri kerumunan itu. Kemudian ia melihat ayahnya menelpon. Saat Gilang akan mengambil, tiba-tiba HP Gilang diambil oleh polisi. Gilang pun merasa heran dan melihat orang-orang sekitar. Dia pun heran melihat teman-temannya masih hidup. Tapi anehnya tak ada satu orang pun yang bisa melihat keberadaan Gilang di situ. Ternyata Gilang tewas dalam kecelakaan itu. Kepalanya tertancap oleh batang pohon yang besar dan teman-temannya semuanya selamat. Sungguh plot twist yang membuat aku terkecoh. Gilang mana? Dengan berat hati, Sarah memberitahu kabar buruk itu pada ayahnya Gilang. Dengan cerik euriheun, bapaknya Gilang pun sedih dan shock banget mendengar kabar itu. Setelah kejadian itu, Kevin ditetapkan sebagai tersangka. Karena kecelakaan itu adalah kecelakaan yang sudah direncanakan oleh Kevin. Rem mobil blong dan hal lainnya sudah diatur oleh Kevin. Karena Kevin menginginkan kematian Gilang dan kini Kevin harus menanggung perbuatannya di balik jeruji besi. Sarah menanyakan kenapa Kevin tega melakukan ini semua pada Gilang. Kevin mengatakan jika ingin tahu jawabannya, buka saja kado yang Kevin berikan pada Gilang. Suasana duka masih menyelimuti ayahnya Gilang. Tidak lama kemudian Sarah datang dan mengembalikan HP-nya Gilang sambil mengambil kado dari Kevin untuk Gilang. Sarah pun membuka kado itu dan Sarah langsung sedih. Ternyata kado itu berisi lukisan wajah Gilang dan wajah Kevin. Selain lukisan itu, ada juga lirik lagu ciptaan Kevin. Sarah membaca lirik itu dan ternyata selama ini Kevin menyukai Gilang. Awalnya perjalanan mereka hanya bertiga saja agar Kevin bisa mengungkapkan perasaannya pada Gilang. Tapi rencana itu gagal karena Sarah mengajak Putri dan Putri mengajak Abdi. Kevin sadar banyak sekali orang yang suka sama Gilang. Jika ia tidak bisa mendapatkan Gilang, maka siapapun tidak boleh mendapatkan Gilang. Sungguh plot twist yang sangat membagongkan, tapi menarik ini film. Gak bisa ditebak. Kenapa Gilang bisa diteror oleh hantu kakek dan anak perempuan? Apa karena dia menyalip kakek itu di hutan? Bukan hanya itu saja, ada hal lain yang lebih mencengangkan. Jawabannya ada di ending film. Saat itu, ada seorang kakek dan cucunya yang tinggal di daerah Musukan. Ketika mereka pulang mencari kayu bakar, anak perempuan itu melihat sebiji kelinci yang sangat lucu. Saat dipegang, kelinci itu kabur ke tengah hutan. Secara kebetulan, Gilang dan ayahnya pergi ke hutan itu. Saat akan melintasi jalan, ada pohon tumbang menghalangi jalan mereka, sehingga memaksa mereka untuk putar balik arah. Saat akan mundur, kelinci itu tepat berada di belakang mobil mereka. Anak kecil itu pun segera menghampiri kelinci itu. Saat mobil dimundurkan, tanpa sengaja anak kecil itu terlindas oleh mobil itu hingga meninggoy. Ayahnya Gilang pun bingung dengan hal itu. Karena tidak mau bertanggung jawab, mereka pun kabur. Sementara itu, si kakek baru sadar kalau cucunya tidak ada. Ia segera bergegas mencari cucunya itu. Di tengah jalan, si kakek sempat melihat mobil Gilang melintas. Dan pada akhirnya, si kakek menemukan cucunya dengan keadaan tak bernyawa. Si kakek sangat bersedih dengan kematian cucunya itu. Karena tak sanggup ditinggal cucunya, akhirnya si kakek memilih untuk bunuh diri menyusul cucunya. Dan akan balas dendam kepada pemilik mobil yang telah menewaskan cucunya itu. Di akhir film, saat ayahnya Gilang sedang menangis, dia dikagetkan dengan kedatangan Gilang dan anak perempuan itu. Dan film pun berakhir.
Dan itulah alur cerita film Tulah 613. Bagaimana? Seru dan menegangkan sekali bukan? Gilang dan kawan-kawannya berencana berlibur ke sebuah curug yang ada di desa Musukan. Namun di tengah perjalanan setelah memasuki hutan di desa Musukan, perjalanan yang menyenangkan itu berubah jadi malapetaka. Liburan yang seharusnya menyenangkan malah berakhir dengan teror dan air mata. Terlebih Gilang mempunyai masa lalu yang kelam bersama ayahnya di hutan itu. Nyawa harus dibayar nyawa. Pesan moral dari film ini adalah jangan terlalu percaya dengan orang-orang yang kita anggap dekat dengan kita. Dan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Saya Ede, pamit undur diri. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and cutbray.